Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimalnya meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita ini masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, organ-organ tubuh kita ini masih bisa melangkah ke masjid, masih bisa digerakkan, masih bisa dibuat rukuk, masih bisa dibuat sujud, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berusaha terus meningkatkan terus ketakwaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang rugi, yang kehidupan dunia ini sementara. Jangan sampai kita ini tertipu. Jangan sampai kita ini tertipu dan akhirnya rugi, terhina selama-lamanya. Terhina di alam kubur, di alam barzah sampai ke akhirat. Ini jangan sampai. Jangan sampai kita ini mengikuti langkah-langkah orang-orang munafik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka. Ini hati-hati supaya kita perhatikan. Jangan sampai kita menyerupai mereka. Jangan sampai kita ini terhina yang selama-lamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 68, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum adzabun muqim. Yang artinya Allah mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam, dan mereka itu kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknat mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Ini ancaman buat orang-orang yang munafik. Coba, alangkah ngerinya. Kita ini jangankan siksa akhirat, siksa jahanam, siksa dunia saja kita tidak mampu. Di neraka kekal, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang neraka itu makhluk, tidak ada makhluk yang kekal, tapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Ini siksa yang sangat pedih. Jangankan siksa akhirat, siksa dunia saja kita tidak mampu. Hati-hati, jangan berani-berani berbuat dosa. Jangan berani-berani berbuat keji. Jangan berani-berani berbuat kemungkaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita perhatikan ancaman-ancaman Allah ini. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali manusia-manusia yang mempunyai sifat munafik, berdusta,
berbohong, mengingkari janji, tidak mau menepati janji, kalau diberi amanah berkhianat. Ini banyak sekali di akhir zaman ini. Di depan kita baik, tapi di belakang kita tidak baik. Banyak sekali orang-orang seperti itu di zaman sekarang ini. Banyak sekali fitnah, banyak sekali kekejian, banyak sekali kemungkaran. Supaya kita hati-hati, jangan sampai kita masuk golongan-golongan munafik. Karena mereka semuanya orang Islam. Mereka orang Islam. Yang jadi orang munafik ini KTP-nya juga Islam, ngakunya juga Islam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi cap kepada mereka munafik karena perbuatannya. Karena dia kalau berjanji mengingkari, kalau diberi amanat berkhianat, kalau berbicara dusta. Ini orang-orang munafik. Di zaman sekarang banyak. Dusta itu banyak di mana-mana. Kebohongan banyak sekali. Orang yang mengingkari janji banyak, orang yang berkhianat banyak. Banyak sekali di zaman ini. Supaya kita hati-hati, supaya kita waspada. Jangan sampai kita termasuk golongan-golongan orang tersebut. Supaya kita perhatikan, supaya kita waspada, kita bersihkan terus diri kita ini. Karena sifat-sifat munafik ini bisa saja muncul. Kalau tidak seluruhnya, bisa sebagian. Supaya kita betul-betul hati-hati, Allah jelaskan ini. Supaya kita tidak termasuk orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik ini nampaknya seperti orang-orang baik, bisa. Nampaknya seperti ulama juga bisa. Dan mereka betul-betul cuma kebaikannya pura-pura saja. Kebaikannya cuma di depan saja. Dan mereka ingin mencari-cari pujian-pujian manusia, ingin mencari kehormatan. Mereka menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmunya, ingin mencari dunia, ingin mencari jabatan, ingin mencari pangkat, kedudukan. Supaya kita hati-hati, supaya kita waspada. Allah Subhanahu wa ta'ala ini sayang kepada kita. Supaya jangan sampai kita ini mendapatkan siksa yang dikekalkan di dalam api neraka. Siksa yang pedih. Tidak mampu, tubuh kita tidak mampu. Tulang-tulang badan kita ini lemah. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Kena sakit aja di persendian badan atau tulang yang nyeri, yang cekot-cekot, sudah tidak mampu. Hanya beberapa waktu, sementara waktu, kadang kita sudah tidak kuat, tidak tahan. Pedihnya, sakitnya, siksa dunia saja kita tidak mampu. Siksa dunia saja kita tidak kuat. Orang yang kena cekot-cekot badannya, atau tulangnya, atau persendiannya yang sulit digerakkan. Kalau digerakkan sakit, terasa pedih. Diberi seperti itu saja, kita sudah tidak mampu. Ada yang merangkak-merangkak, tidak ada kecelakaan, tidak tabrakan, tidak ada apa-apa. Mendadak tidak bisa jalan. Mendadak kakinya tidak bisa digerakkan, sakit. Seperti ini saja tidak mampu. Kita tidak mampu. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Apalagi siksa neraka yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Ini jangan sampai. Supaya kita hati-hati, supaya kita waspada, supaya kita berhati-hati, siap-siap, supaya perbuatan-perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai dikerjakan. Jangan berani-berani berbuat dosa. Jangan berani-berani menyelisihi ajaran Nabi. Jangan berani-berani berbuat keji. Jangan berani-berani berbuat kemungkaran. Karena kita tidak mampu. Kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Siksanya Allah sangat pedih.
Jangankan siksa akhirat, siksa dunia saja tidak mampu kita. Tubuh kita ini tidak mampu. Orang yang kecelakaan, tangannya patah, kakinya patah, mau ke kamar mandi merangkak. Baru dunia. Manusia ini tidak mampu, mau ke masjid sulit. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa datang ke masjid, bisa melangkah ke masjid. Persendian badan kita, tulang-tulang kita masih diberi kesempatan, diberi kemampuan, digerakkan, dibuat ruku, buat sujud, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang sangat besar, tak terhingga, tak terhitung. Nikmatnya Allah yang ada di badan kita ini. Ada orang yang gerakkan badannya itu terasa sakit, terasa pedih. Mau gerakkan kaki terasa pedih. Ada yang mau gerakkan tangannya sakit. Ada yang mau gerakkan kepalanya mau dibuat sujud atau dibuat ke kanan atau ke kiri sakit. Mau melihat kanan sakit, melihat kiri sakit. Ada yang tidak bisa digerakkan. Leher kita ini nikmatnya Allah ada. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini banyak nikmatnya Allah penuh. Jangan sampai kita ini berkhianat. Jangan sampai kita ini tidak mau sujud, tidak mau menyembah Allah Ta'ala, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai. Sekarang ini setan ini bukan dari golongan jin saja, golongan manusia banyak yang jadi setan di zaman ini. Jadi setan ini ada yang berbentuk manusia. Sampai di internet itu ada setan, banyak setan yang mereka berbentuk manusia, merusak manusia, ngajari nggak benar kepada manusia, mengirimkan gambar-gambar yang porno, mengirimkan gambar-gambar yang nggak benar kepada manusia-manusia yang baik. Ini supaya kita waspada. Jadi setan ini bermacam-macam dari golongan jin dan manusia, supaya kita waspada. Yang mana yang tidak benar tinggalkan, jangan didekati. Semua perbuatan-perbuatan yang maksiat, yang kekejian, kemungkaran, jangan dikerjakan. Usahakan segera ditinggalkan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Siksanya Allah sangat pedih. Hati-hati supaya kita waspada, supaya kita betul-betul perbaiki diri. Jangan sampai kita tergelincir, terus berani meninggalkan sholat, meninggalkan perintah-perintah Allah. Jangan sampai kita tidak mampu. Kalau sudah Allah menurunkan azabnya, siksanya, tidak mampu kita. Ini jangan sampai. Supaya kita perhatikan, kita ini banyak keperluan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita ingin dicintai Allah. Kita ingin disayang oleh Allah. Jangan sampai kita berani melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.